got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan praktikum kimia asam dan basa dengan anggota kelompok 1. Imelda Fizrianti, 2. Meyuzila, 3. Ninengah Depa, 4. Ninyo Mantriska, 5. Risma Indriani, dan 6. Virginia Iza Azani. Teori, asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Asam dan basa merupakan zat kimia yang memiliki sifat-sifat yang dapat membantu kita untuk membedakannya. Asam dan basa dapat dibedakan menggunakan zat tertentu yang disebut indikator atau menggunakan alat khusus. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+. Sifat-sifat asam antara lain 1. Terasam asam, 2. Terionisasi menghasilkan ion H+, 3. Memiliki rentang pH 0-6,9, 4. Menyerahkan lakmus biru. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Sifat-sifat basa antara lain 1. Terasa pahit dan licin, 2. Terionisasi menghasilkan ion OH-. 3. Memiliki rentang pH 7,1 sampai 14. 4. Membirukan lakmus merah. Asam dan basa tentu memiliki sifat yang berbeda. Untuk menentukan sifat asam atau basa terdapat beberapa cara. Yang pertama, dapat menggunakan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang berwarna seperti bunga kembang sepatu, kulit buah naga. Asam dan basa tentu memiliki sifat yang berbeda. Untuk menentukan sifat asam atau basa terdapat beberapa cara. Yang pertama, dapat menggunakan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang berwarna seperti bunga kembang sepatu, buah naga, dan kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami. Yang kedua, dapat menggunakan indikator warna yang akan menunjukkan sifat suatu larutan dengan perubahan warna yang terjadi. Misalnya lakmus akan berwarna merah dalam larutan yang bersifat asam dan akan berwarna biru dalam larutan yang bersifat basa. Dapat pula menggunakan indikator sintesis seperti fenolftalein, metil merah, bromtimol biru, dan masih banyak lagi. Kemudian dengan mengukur pH. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan netral pH-nya 7. Teori-teori. A. Teori asam basa Arrhenius. Pengertian asam basa mula-mula dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1887. Menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidrogen atau H+, sebagai satu-satunya ion positif. Basa didefinisikan zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion-ion hidroksil atau OH- sebagai satu-satunya ion negatif. B. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang dikemukakan Arrhenius ternyata memiliki keterbatasan, yakni asam dan basa tidak hanya terdapat dalam pelarut air, tetapi juga terdapat dalam pelarut bukan air. Fakta-fakta tersebut mendorong Bronsted dari Denmark dan Lowry dari Inggris membuat pengertian baru mengenai asam dan basa. Bronsted dan Lowry mendefinisikan asam sebagai zat yang dapat memberikan proton atau donor, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor. C. Teori asam basa Lewis. Teori asam basa yang lebih umum dikemukakan oleh Lewis pada tahun 1923. Teori ini timbul dari kenyataan bahwa teori Bronsted dan Lowry masih kurang luas jangkauannya, sebab pada kenyataannya ada beberapa reaksi asam basa yang tidak melibatkan proton. Menurut konsep yang diajukan oleh Lewis,
Asam didefinisikan sebagai spesies apa saja yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan spesies yang dapat memberikan pasang elektron. A. Sifat asam dan basa. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa secara sederhana menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator yang terbuat dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1. Plat tetes, 2. Rak tabung reaksi, 3. Gelas kimia 25 ml, 4. Pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 1. Air kapur, 2. Air cuka, 3. Air sumur, 4. Air selokan, 5. Air gula, dan 6. Air sabun. Serta ada juga ekstrak bunga sepatu, ekstrak kunyit, ekstrak bayam merah, ekstrak buah naga, dan kertas lakmus merah dan biru. Cara kerja. 1. Letakkan potongan kecil kertas lakmus merah pada salah satu lekukan pelat tetes dan kertas lakmus biru pada lekukan yang lain. Kemudian, teteskan air kapur pada kedua kertas lakmus tersebut dengan menggunakan pipet tetes. Amati yang terjadi. Kedua, ulangi langkah di atas menggunakan larutan lain yang sudah disediakan. Amati yang terjadi. 3. Tumbuk bunga sepatu warna merah sampai halus. Kemudian tambahkan beberapa tetes air. Aduk, kemudian ambil airnya. Keempat, letakkan air bunga sepatu ke dalam 2 lekukan pelat tetes. Teteskan air kapur pada lekukan pertama dan larutan cuka pada lekukan kedua. Amati yang terjadi. Kelima, lakukan langkah-langkah C dan D dengan menggunakan bahan lain yang disediakan, kunyit, kulit manggis, dan kol ungu. Perubahan warna kertas lakmus. 1. Kertas lakmus dicelupkan ke air sumur, warna kertas lakmus berubah menjadi biru, sifatnya basa. Kedua, kertas lakmus dicelupkan ke air selokan, warna kertas lakmus tidak berubah, bersifat netral. Yang ketiga, kertas lakmus dicelupkan ke air sabun, kertas lakmus berubah menjadi warna biru, bersifat basa. Keempat, kertas lakmus dicelupkan ke air cuka. Kertas lakmus berubah menjadi warna merah, bersifat asam. Kelima, kertas lakmus dicelupkan ke air gula. Kertas lakmus tidak mengalami perubahan sama sekali, bersifat netral. Indikator bahan alam. 1. Ekstrak bahan yaitu bunga sepatu. Warna ekstrak saat ditetesi cuka berubah warna menjadi merah. Dan saat ditetesi air kapur berubah warna menjadi warna hijau hunter. Yang kedua, ekstrak bahan yaitu kunyit. Warna ekstrak saat ditetesi cuka berubah menjadi kuning dan saat ditetesi air kapur berubah menjadi rust. Yang ketiga, ekstrak bahan yaitu bayam merah. Warna ekstrak saat ditetesi cuka berubah menjadi pink dan saat ditetesi air kapur berubah menjadi warna mustard. Yang keempat, ekstrak bahan yaitu buah naga. Warna ekstrak saat ditetesi cuka berubah menjadi ungu dan saat ditetesi air kapur berubah menjadi warna orange kekuningan. Pembahasan. A. Perubahan warna kertas lakmus. Untuk percobaan menggunakan kertas lakmus sesuai dengan penjelasan pada dasar teori, setiap larutan asam dapat berubah warna kertas lakmus merah dan biru menjadi merah. Larutan basa dapat merubah warna kertas lakmus merah dan biru menjadi biru, dan larutan netral tidak merubah warna kertas lakmus merah dan biru. Pada hasil pengamatan diketahui bahwa air selokan dan air gula tidak mengubah warna lakmus biru maupun merah, berarti kedua zat tersebut memiliki sifat netral. Cuka mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, berarti cuka bersifat asam. Air sabun dan air sumur mengubah lakmus merah menjadi biru, berarti kedua zat tersebut bersifat basa. B. Indikator bahan alam. Untuk percobaan menggunakan indikator alam, sesuai dengan teori penjelasan pada dasar teori, dapat menggunakan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang berwarna seperti bunga sepatu, buah naga, kunyit, dan bayam merah. Kesimpulan,
Suatu solusi dapat diketahui dengan menggunakan indikator alam yaitu kunyit, bunga sepatu, buah naga, dan bayam merah. Selain indikator alam, kita juga dapat menentukan suatu larutan dengan menggunakan indikator buatan seperti kertas lakmus, di mana apabila kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, larutan tersebut bersifat basah. Sedangkan apabila kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, larutan tersebut bersifat asam. Larutan yang bersifat netral tidak mengalami perubahan warna pada kertas lakmus merah dan biru. B. Memperkirakan pH larutan dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai pH larutan yang dihasilkan jika asam dan basa direaksikan dan juga dapat mengetahui hasil reaksi asam dan basa. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu asam klorida, NaOH, CaOH2, asam cuka, alkohol, amonia, air sungai, air sumur, metil merah, metil jingga, bromtimol biru, fenolfaletin, kertas lakmus merah dan biru. Cara kerja. 1. Ambil sepotong kertas lakmus merah dan biru. Kemudian tetesi kertas lakmus tersebut dengan larutan A dan catat warna yang terjadi. Kedua, sediakan 4 tabung reaksi dan isikan pada setiap tabung 3 ml larutan A. Tambahkan 2 tetes larutan indikator berikut pada 1. Tabung 1 dengan metil jingga, tabung 2 dengan metil merah, tabung 3 dengan BTB, tabung 4 dengan PP. Ketiga, catat perubahan yang terjadi pada tabel pengamatan. 4. Lakukan percobaan seperti di atas terhadap larutan-larutan yang lain. Tabel pengamatan. 1. Larutan asam klorida dimasukkan kertas lakmus merah dan biru. Warnanya berubah menjadi warna merah. Warna merah artinya asam. Perkiraan pH-nya yaitu lebih dari 4,5. Kedua, yaitu larutan NaOH dimasukkan kertas lakmus merah dan biru, berubah warna menjadi warna biru. Warna biru artinya basah. Perkiraan pH-nya yaitu kurang dari 8,3. Yang ketiga, yaitu larutan CaOH2 dimasukkan kertas lakmus merah dan biru, berubah warna menjadi warna biru. Warna biru artinya basah. Perkiraan pH-nya itu 8,3. Yang keempat, yaitu larutan asam cuka dimasukkan kertas lakmus merah dan biru, berubah warna menjadi warna merah. Warna merah artinya asam. Perkiraan pH-nya yaitu lebih dari 4,5. Yang kelima, yaitu larutan alkohol dimasukkan kertas lakmus merah dan biru, berubah warna menjadi warna biru. Warna biru artinya basah. Perkiraan pH-nya yaitu kurang dari 8,3. Yang keenam, yaitu larutan amonia dimasukkan kertas lakmus merah dan biru, berubah warna menjadi warna biru. Warna biru artinya basah. Perkiraan pH-nya yaitu lebih dari 8,3. Larutan amonia ditetesi metil jingga, berubah warna menjadi merah. Memiliki pH 3,1. Ketika ditetesi metil merah, berubah warna menjadi kuning. Memiliki pH 6,3. Ketika ditetesi BTB atau bromtimol biru, berubah warna menjadi biru. Memiliki pH 7,6. Ketika ditetesi PP atau fenolphthalein, berubah warna menjadi pink, memiliki pH 10. Kedua, yaitu larutan alkohol. Ditetesi larutan metil jingga, berubah warna menjadi warna kuning, memiliki pH 4,3. Ketika ditetesi metil merah, berubah warna menjadi kuning, memiliki pH 4,2. Ketika ditetesi BTB atau bromtimol biru, berubah warna menjadi biru, memiliki pH 6,2. Ketika ditetesi PP atau fenolphthalein, berubah warna menjadi pink, memiliki pH 10. Perkiraan pH-nya adalah kurang dari 10. Yang ketiga, yaitu larutan NaOH ditetesi larutan metil jingga, berubah warna menjadi merah, memiliki pH 3,1. Ketika ditetesi metil merah, berubah warna menjadi warna kuning, memiliki pH 6,3. Ketika ditetesi bromtimol biru atau
BTB berubah warna menjadi warna biru, memiliki pH 7,6. Ketika diteteksi PP atau fenolphthalein berubah warna menjadi ungu, memiliki pH 10. Perkiraan pH-nya adalah kurang dari 10. Yang keempat yaitu asam klorida. Asam klorida ditetesi larutan metil jingga berubah warna menjadi warna pink, memiliki pH 3,1. Ketika ditetesi metil merah berubah warna menjadi merah, memiliki pH 4,2. Ketika ditetesi BTB atau bromtimol biru berubah warna menjadi orange, memiliki pH 6,2. Ketika ditetesi PP atau fenolphthalein berubah warna menjadi tidak berwarna, memiliki pH 8,2. Perkiraan pH-nya adalah lebih dari 3,1. Yang kelima yaitu air sungai. Air sungai ditetesi larutan metil jingga berubah warna menjadi orange, memiliki pH 4,4. Ketika ditetesi metil merah berubah warna menjadi orange tua, memiliki pH 6,2. Ketika ditetesi BTB atau bromtimol biru berubah warna menjadi merah, memiliki pH 6,2. Ketika ditetesi PP atau fenolphthalein berubah menjadi tak berwarna, memiliki pH 8,3. Perkiraan pH-nya yaitu 6,3. Yang terakhir yaitu air sumur. Air sumur ditetesi larutan metil jingga berubah warna menjadi warna orange, memiliki pH 4,4. Ketika ditetesi metil merah berubah warna menjadi kuning, memiliki pH 6,3. Ketika ditetesi BTB atau bromtimol biru berubah warna menjadi biru, memiliki pH 7,6. Ketika ditetesi PP atau fenolphthalein berubah tidak terjadi perubahan warna, memiliki pH 8,3. Perkiraan pH-nya adalah lebih dari 7,6. Pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk memperkirakan pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Larutan yang akan diperkirakan pH-nya diuji dengan kertas lakmus merah dan biru. Kemudian larutan ini kita tetesi dengan larutan indikator sehingga mengalami perubahan warna. Warna ini kita cocokkan dengan trayek pH masing-masing indikator. Dalam praktikum ini kami menguji 6 jenis larutan, yaitu larutan amonia, alkohol, NaOH, asam klorida, air sungai, dan air sumur. Indikator yang kami gunakan adalah kertas lakmus merah dan biru, bromtimol biru atau BTB, fenolphthalein atau PP, metil orange atau MO, dan metil merah atau MM. Kesimpulan. Yang pertama, dalam menentukan pH digunakan beberapa indikator karena setiap indikator mempunyai trayek perubahan warna yang berbeda. Yang kedua, indikator yang digunakan dalam menentukan pH antara lain lakmus merah dan biru, fenolphthalein, metil merah, metil orange, dan bromtimol biru. Yang ketiga, sifat larutan yang diuji berbeda-beda, yaitu bersifat asam, basa, dan netral. Yang keempat, suatu larutan memiliki pH yang berbeda. Larutan asam pH kurang dari 7, larutan basa pH lebih dari 7, urutan netral pH sama dengan 7.